dari situ sering memang dapat Alpra sampai yang 2014 itu gue dapat Alpra sampai dosisnya tinggi ya, banyak gitu. Sampai gue pernah datang ke satu pertemuan, teman-teman gue sampai manggil gue tuh Mama Zolam, saking gue punya. Malam. Tuh bajunya aja sanak, Sen. Mana kalian? Saking gue punya banyak banget. Kayaknya langsung aja ya. Oke, Rekam nggak apa-apa, Put. nggak apa-apa. Gue udah di endorse nih, lihat baju gue kan. Wih, bener tuh dia tuh. Benar. Lu di endorse sama Pfizer. Oke, ya teman-teman, ketemu lagi sama saya Patri Handoyo dan Kevin. Kevin. Yoi. Oke, kita sekarang pengen ngebahas soal alprazolam. Ini jenis obat benzodiazepin yang cukup banyak ya saat ini dikonsumsi sama masyarakat gitu. Bahkan di budaya-budaya pop gitu, kayak misalnya di film-film Amerika. Iya. Lo sering dengar nggak sih? Kayak misalnya, lo udah minum Xanax lo belum gitu? Iya, Iya. Yoi. Itu mereka di endorse berapa ya sama Pfizer gitu? Nggak tahu ya. Dibayar ya? Kayaknya sih. Mungkin. Oke, kita juga ditemani sama Putri Tanjung. Putri ini juga dia pernah konsumsi alprazolam juga. Jadi gini teman-teman, saya tuh kenal obat ini sebenarnya gini, waktu zaman-zaman dulu, zaman-zaman sekolah gitu, ini obat belum ada, men. Zaman gue sekolah ya, tahun 90-an awal dah tuh. Belum tenar, yang ada tuh paling apa ya? Apa sih? Sampai gue lupa. Flunitrazepam tuh, Rohypnol, terus Lexotan, gitu-gitu, men. Dumolit lah ya, dari dulu itu udah inilah. Nah, terus tahun 2000-an lah itu gue diresepin obat ini gitu. Ini gue nggak dapet dari pasar gelap nih, ini resep nih langsung nih. Tapi sekali-sekali gue dapetinnya di pasar gelap gitu. Dan ini cukup, alprazolam ini cukup banyak dikonsumsi masyarakat ya gitu. Ya dari berbagai kalangan usia gitu. Dan gue nggak tahu ya, kalau dari pengalaman gue sih, ini kan obat anti cemas sebenarnya, obat anti cemas gitu. Dan beberapa dokter justru meresepkan ini supaya orang ya bisa. Jadi gini, kebanyakan yang minta diresepkan ini adalah orang-orang yang susah tidur gitu, men. Iya sih emang. Gitu. Kalau lu gimana pengalaman? Gua kenal alprazolam itu sebenarnya bukan ini ya, bukan gara-gara penasaran, cuman gara-gara dulu gua bisa dibilang disuruh lah sama senior gua beli. Ya gua dikolek, suruh beli, gua beli di daerah kota tuh, daerah kota tua. Belinya di apa namanya, kayak counter HP yang cuman modal meja kaca doang tuh. Dan gue inget banget itu Kamlet yang gue beli. Oh gitu. Iya, Kamlet. Gue beli berapa tuh? Tahun berapa? 2000 berapa? 13. Gue beli Kamlet itu 6 apa 8 butir, gue lupa. Gue minum 2 tuh. Terus gue tidur. Oh iya. Ngantuk banget, iya. Ngantuk banget gitu. Nah, dari situ gue taunya kan itu alprazolam gitu. 2 mili lagi waktu itu Kamlet. Itu gue nggak tahu tuh. Dulu Kamlet ada yang 2 mili. Oh. Sekarang udah nggak ada, cuma 1 ya. Terus. Ya udah dari situ. Oh, gue rasain kayak gini tuh rasanya. Kan gue sering lihat soalnya teman-teman gue, saudara-saudara gue pada ngeboti kayak gitu. Dan dulu kan gue nggak suka ya sama boti, sukanya nyimeng dulu gitu. Daripada boti. Ini enak sih gitu. Enak buat nyantai tapi kan gitu. Udah sih itu. Tidur pertama kali minum itu. Tidur. Oh iya. Tidur, Bro. Iya.
Jadi gua tekan kan ya cuman selang sejam lah, sejam 2 jam, terus gua ketiduran. Tuh. Gitu. Iya. Oke. Kalau Putri gimana, Put? Ada pengalaman soal alprazolam ini? Alpra itu inget gue pertama kali pakai diresepkan dokter karena gue beralih dari dulu gue sempat pakai dari dokter juga semua itu Prozac. Prozac itu agak berbeda karena dia satu lembarnya itu isinya 14. Kalau obat-obat lainnya bisa 10 ya. 14 Prozac. Terus entah gimana Pak dokter itu gue diganti dan mulai pakai alprazolam itu. Terus gue lupa ada beberapa obat kayaknya 3 atau 4. Terus karena satu hal ya kondisi gue nya aja nggak bagus ya sempat si gue cerai gue pertama kali relapse ada apa sampai percobaan bunuh diri gitu. Jadi akhirnya gue dikirim ke Mahdi Mahdi. Terus dari situ sering memang dapat alpra sampai yang 2014 itu gue dapat alpra sampai dosisnya tinggi ya banyak gitu sampai gue pernah datang ke satu pertemuan teman-teman gue sampai manggil gue tuh Mama Zolam saking gue punya tuh bajunya aja sanak Sen. Mana kalian gue punya banyak banget. Jadi sekali nebus itu sampai sekarang sih gue memang berkantong gitu ya kantong ya tapi kan dari dokter gitu ya. Iya. Pengalaman gue sebenarnya gue cukup nyaman dengan obat itu tapi mungkin dokter punya pertimbangan tersendiri ya untuk akhirnya memindahkan gue dengan obat yang lain gitu. Nah, yang kan Prozac itu kan obat mood stabilizer ya. Gitu. Itu cukup berbeda dengan alprazolam. Alprazolam itu kan anti cemas. Itu keadaan apa sih Put yang bikin akhirnya dokter itu memindahkan gitu dari yang namanya Prozac ke alprazolam itu? Setelah gue mulai kondisinya gue udah mulai depresi depresi yang parah gitu. Gue mencoba loncat dari kendaraan gitu. Terus saat itu di tahun itu usia gue 27 dan gue terobses untuk masuk klub sampai itu juga berhenti ketika gue ulang tahun ke-28 gitu. Gue nggak ada mood lagi buat percobaan itu. Itu saat itu seingat gue dokter mulai resepkan itu. Oke. Karena percobaan itu ya. Iya, nggak cuma obat satu itu doang, ada beberapa obat lagi cuman cuma salah satunya salah satunya adalah alprazolam itu karena ya itu tadi umur lo menginjak ke 27 gitu dan lo terobsesi sama Jimi Hendrix, Janis Joplin dan kawan-kawan gitu ya. Jim Morrison tepatnya. Morrison ya, oke. Kurt Cobain nggak Kurt Cobain? Oke, yang terjadi apa ketika dokter pertama kali meresepkan alprazolam itu? Kalau Kevin kan tadi pertama kali makan tidur tuh. Kalau lu apa? Gue sih so far lebih tenang gitu. Terus gue itu cukup manik ya karena mungkin itulah sebab diagnosa skizo gue tuh dari kecil juga memang kalau tidur tuh selalu dikunci dari luar karena gue ada kebiasaan tidur jalan-jalan. Dan otak gue walaupun kayaknya gue tidur tapi otak gue tidak tidur gitu. Jadi gue nggak dapat deep sleep istilahnya gitu kan. Jadi obat-obat itu akhirnya gue sekarang dapat obat yang sangat-sangat tinggi dosisnya gitu ya. Jadi alprazolam saat itu yang makin tinggi ternyata memang tidak bekerja di saat gue tidur juga, hanya keseharian itu membantu gue dalam beraktivitas menjadi seperti orang normal gitu lah istilahnya. Gue bisa komunikasi tanpa terganggu dengan hal-hal yang kadang gue selalu ngerasa ada suara lain yang selalu berbicara dengan gue dan itu kadang rusak mood di saat di tengah-tengah hari gue. Dan ya kadang ya gitu kecemasan suka datang tiba-tiba gitu kan, atau
eh, tiba-tiba gue ingin melakukan banyak hal yang gue nggak jelas tuh apa gitu, dan Alpra ini sangat sangat membantu gue di situ, agak menekan gue di situ gitu yang gue rasa. Oke. Sip. Nah, Kev, gimana Kev? Lu oke, pertama tidur, terus kemudian lama-lama enggak dong? Nah, setelah gue disuruh itu, karena gue udah nggak penasaran, ya udah gue lepas tuh, gue lepas dari Alpra itu, dan gue nggak ngerasa edik sebenarnya ya. Nah, tapi ada suatu hari di mana gue sebelumnya bukan konsumsi apa sih, ini apa namanya, benzo juga dan gue nggak bisa lepas dari itu. Diklo. Gue nggak bisa lepas dari itu, dan di situ gue memutuskan untuk kayaknya gue harus berobat gitu. Nah, di situ di resep ini Alpra lagi. Iya, Alpra lagi gitu. Nah, setelah gue tahu kan, wah gue makan gue nih tidur nih, berarti emang kayaknya bisa buat gue pakai istirahat. Jadi gue kadang selalu pakai itu buat istirahat sih gitu. Dan ya jadi emang bener kata Kak Putri, itu jadi lebih tenang gitu. Gue bisa lebih apa ya, lebih fokus mungkin ya bilang. Asal pemakaiannya wajar aja sih. Gitu. Iya, gue jadi cuma satu. Itu pun kalau lagi emang ngerasa nggak enak. Kalau biasa aja lah, nggak konsumsi. Ya beberapa gitu. Beberapa orang kan meresepkan alprazolam ini untuk, atau benzo ya, itu karena dia punya apa sih, otot jantungnya itu terlalu menekan gitu. Jadi untuk mengendurkan si otot jantung, dia diresepkan alprazolam. Gitu. Itu ya ada lah, gua kenal sama orang yang diresepkan alprazolam karena itu gitu, karena kebutuhan psikologisnya gitu. Nah, iya. Kalau Put, sekarang lu udah nggak minum alprazolam udah berapa lama, men? Seingat gue tuh 2016 akhir gue mulai beralih. Akhirnya dokter coba satu barengan gitu deh, obatnya ganti menjadi Depakot atau Ikalep, kemudian ada Clobazam, kemudian Seroquel ini yang jarang banget, mungkin hanya beberapa kali orang minum Seroquel nih, sama satu lagi Trifluo, gue nggak inget nih namanya nih, Trifluoperazine. Nah, pengeluaran lo untuk obat-obatan itu sebulan bisa berapa? Kan ada banyak tuh tadi. Banyak. Itu kalau gue hitung itu antara 2,7 sampai 3 juta per bulan. Tapi per bulan, makanya untungnya masih bisa di cover pakai BPJS ya. Gitu. Sebelumnya juga karena gue di Kota Bekasi ada program untuk jaminan kesehatan, jadi itu so far tercover gitu. Oh gitu. Alhamdulillah ya, bersyukur. Tercover. Iya, tercover semuanya. Sampai paling mahal itu kan Seroquel. Iya. Seroquel itu mahal banget. Seroquel sangat-sangat mahal. Tapi di cover sama BPJS itu? Di cover. Sedangkan gue pernah minum itu satu hari 800 mili. Bayangin coba, 6 juta. Gila. Iya. Dulu berapa pengeluaran sebulan buat alprazolam? Gue nggak sebanyak itu sih. Segitu bang. 200 lah mungkin. Dan sekarang itu ya, kenapa ya kita ngomongin soal alprazolam. Alprazolam itu salah satu obat yang paling banyak jenisnya
diproduksi sama farmasi di Indonesia gitu. Dan itu ada, jadi gini men, dulu pengeluaran gua untuk obat ini itu relatif banyak lah dulu. Yang dipakai sama Putri itu itu kan 70 ribuan ya, satu strip gitu. Ternyata ada yang generiknya, yang satu stripnya itu ceban men. Ada tuh. Ada, jadi ya gitu, gue setiap diresepin ya satu box gitu. Jadi 10 strip. Jadi ya cuma 100.000. Kalau misalnya nebus Sanax paling cuma dapat satu strip berapa butir gitu ya kan. Iya. Ini dapat 100 butir gitu. Jadi emang obat-obat generik untuk alprazolam ini ya cukup membantu sih gitu. Apalagi misalnya sekarang ya menurut beberapa kajian kan di Indonesia kesehatan jiwa itu lagi banyak ya gitu. Lagi ya apalagi sekarang zamannya wabah gitu, orang banyak yang cemas akan pekerjaan, akan hidup dan seterusnya gitu. Jadi menurut gue sih ya dengan adanya obat-obat yang alprazolam ini diproduksi sama banyak industri farmasi, kemudian ada generiknya, ini sangat membantu gitu. Bayangin aja gitu, obat ini kan efeknya oke lah ya. Iya. Oke kan? Tenang, ya. Satu mili itu udah oke, cuma memang cuma 4 jam sih gitu. Itu seceng satu butir. Iya kan? Iya. Jadi sangat membantu gitu buat masyarakat. Jadi ya kalau misalnya kajian-kajian itu bilang di Indonesia sudah banyak orang yang kena ya gangguan mental gitu, dan dia takut datang ke layanan kesehatan karena obat-obat buat kesehatan mental kan mahal ya Putri ya, bisa sampai 3 juta men sebulan gitu. Jadi nggak perlu khawatir lagi gitu. Apalagi sekarang udah ada BPJS juga yang bisa mengcover itu gitu men. Juga. Yoi. Gimana tuh? Gue jarang sih kalau pakai Alpra, cuman masih konsumsi gitu. Cuman nggak sering Kak Putri mungkin ya gitu. Dan gue konsumsi itu kalau misalnya bener itu kalau lagi cemas atau lagi nggak tenang lah gitu. Ya intinya kayak pelarian gitu sih gitu. tapi kan satu gue makan itu langsung tenang, nggak jadi gue nggak mikir macam-macam lagi apa gimana. Tapi yang ngehenya kan gini, di apotek itu kita susah banget. Misalnya kita punya resep nih, punya resep dari dokter beneran gitu, untuk nebus itu susah gitu. Tapi ketika ke internet gitu, itu banyak banget yang jual dengan harga yang kayak misalnya tadi yang gue bilang yang alprazolam generik yang 10.000 itu satu lembar dijualnya berapa? 200.000 kayak gitu kan? Iya. Itu kan banyak banget tuh. Nah, Putri suka ngeliat nggak Put yang kayak gitu Put? Obat-obat. Ada banget. Iya, gue sempet sih ngecek gitu kan, dan harganya mahal, terus udah gitu ya gitu nggak aman ya, walaupun kita punya resep, gimana rasanya gimana caranya kita beli online gitu. Harganya juga nggak masuk akal lah, gila. Nggak masuk akal banget harganya, benar-benar. Kenapa mereka berani jual di online ya? Kenapa coba? Nggak tahu gue, makanya kenapa gitu. Ya karena kan ya, untungnya berapa kali lipat lah. Cuman kan itu kan jatuhnya pasar gelap kan. Iya betul. Tapi jadi terang gitu kan. Jadi maksudnya jadi orang bisa akses gitu. Iya, gitu. Itu kan kenapa. Jadi gini. Maksud gue ini kan obat ini di stigma ya, sehingga misalnya apotek, dokter gitu, itu mereka tidak mau meresepkan ini karena ada cap buruknya gitu di obat ini. Padahal obat itu diciptakan untuk
meringankan penderitaan manusia kan gitu kira-kira. Betul. Iya nggak? Tapi ada cap buruknya nih yang nempel, ada stigmanya yang nempel, sehingga dokter itu tidak mau meresepkan, kemudian apotek tidak mau memberikan ke pasien gitu. Maka muncullah pasar-pasar gelap ini, orang-orang yang ya mencari keuntungan gila-gilaan itu dari kondisi stigma tadi gitu. Dan ngehenya kan apa ya, ya orang-orang dengan gini deh, misalnya gue stres banget nih, kerjaan banyak gitu misalnya, terus apa namanya, keluarga gue rese gitu ya. Nah, gue datang ke profesional, minta diresepkan apa namanya, ya obat lah ya, obat gitu. Itu kan orang ngecapnya apa ya, lu mah lemah lah, masa gitu aja harus pakai obat sih gitu. Putri ada perasaan gitu nggak sih waktu pertama kali datang ke profesional untuk pengobatan itu? Atau ya pasti gitu, maksudnya apalagi ketika dapat pengantar ke Rumah Sakit Marzuki Mahdi ya, yang jelas itu rumah sakit jiwa gitu kan, ya ada perasaan stigma itu terasa banget gitu. Dan tapi kalau dari gue pribadi sih untuk bicara saat ini ya, karena lebih yang dihadapi sama kenapa sih apotek nggak sedia gitu, walaupun kita bawa resep, apotek bilang nggak ada, kita nggak jual gitu, karena payungnya itu mengkriminalkan psikotropika ini, bro, jadinya susah banget gitu. Dan jadi kita apa ya karena begitu lebih terstigma lagi. Yang si jual takut gitu kan, kalau yang bisa dibilang apa sih apotek legal apa ya, karena gue pernah bawa resep dari dokter gitu kan, sampai akhirnya resep itu nggak berlaku karena lewat 2 hari gitu. Iya, jadi sangat itu iya, jadi udah nggak bisa. Ketika gue ketemu apoteknya, dia bilang ini udah lewat 2 hari gitu. Padahal gue udah keliling Jakarta, ada kali 20 apotek yang selebihnya bilang kita nggak sedia, kita nggak jual itu, kita nggak ada. Sampai akhirnya terakhir gue nemu udah lewat 2 hari dan nggak berlaku. Ya, padahal kan bisa aja ya 2 hari tetap berlaku gitu. Itu ya yang ya kalau lu kan ngeliat tadi karena adanya kebijakan narkoba yang memidanakan gitu ya. Iya. Sehingga orang-orang takut gitu untuk ya apotek ya, terutama apotek untuk memberikan itu gitu. Terus menurut lu apa lagi, Put? Dan itu kan menimbulkan stigma ya, tentu saja gitu, dengan adanya pemidanaan gitu, orang-orang kemudian ada satu propaganda bahwa ya obat ini apa ya, yang kejahatan lah dan seterusnya, yang pemalas dan seterusnya gitu. Gimana, Put? Jadi ketika gini, kita kalau yang gue lihat ya, di kita juga masih kesadaran orang untuk pergi berobat ketika dia mau mengalami satu tekanan atau kondisi tertentu dengan kejiwaannya itu masih belum sadar sepenuhnya gitu, maksudnya karena mungkin edukasi atau stigma, terutama stigma gitu kan, kayak tadi yang lo bilang itu, alah gitu aja cemen, lo harus ke dokter gini kan, itu yang membuat orang itu tidak berani pergi ke situ dan akhirnya mendapatkan obat yang legal gitu kan. Akhirnya dia ya itu lebih baik mencari pasar bebas, apalagi yang pernah makanya bilang pernah nyobain atau dikasih, lo coba nih minum obat gue gitu kan. Dan kalau yang udah pernah dikasih dia minta lagi kan, yang punya obat belum tentu dia mau ngasih terus kan gitu. Dan ketika dia mau akses, dia ada stigma gitu kan, apalagi perempuan ya, ini terutama perempuan ya kan, stigma otomatis menjadi pertimbangan, kebanyakan perempuan menjadi pertimbangan gitu. Akhirnya dia lari ke pasar gelap gitu, yang akhirnya susah juga gitu. Ya banyak lah akhirnya makin membuat dia terlibat dengan berbagai lingkaran yang dia sulit untuk keluar akhirnya gitu. Cuman ya awalnya kayak gitu karena di kita itu mereka kurang informasi yang jelas, yang tepat
ketika kapan sih seorang pergi ke dokter psikiatri gitu, ke dokter jiwa gitu. Itu ya, yang belum, itu yang masih kurang banget. Nah, Dikau kan aktif juga nih di apa namanya ya untuk kebijakan narkotika ini ya, Put ya. Kalau untuk pasar gelap alprazolam itu kondisinya seperti apa sih, Put, yang Dikau tahu? Kondisi pasar gelapnya sementara sih kadang memang masih ada ya, kita temukan gitu di sekitar kita juga masih ada gitu, ada kode-kode khusus tempat-tempat yang menjual itu dengan, tapi harganya mahal, nggak murah ya harganya, berkisar sekitar 20.000, 25.000, bahkan ada yang sampai jual 35.000 untuk satu butir ya, satu butir gitu. Itu memang ada, dan kalau memang gue dekat dengan komunitas itu gitu kan, kadang gue sih edukasi gitu. Cuman kembali lagi bagaimana mereka mau berangkat ke layanan, sedangkan layanan aja nggak ada gitu. Contoh buat teman-teman yang anak pang gitu kan, itu mereka kadang susah cari duit tuh hanya dapat satu butir gitu. Mungkin lo butuhnya apa sih, jelas hidup mereka keras gitu kan, atau mereka butuh untuk kenyamanan di bawah pengaruh zatnya atau apa gitu ya. Ini yang belum ada perhatian ke situ lah gitu, maksudnya ada loh teman-teman kita yang membutuhkan, cuman mereka sulit banget mengakses ya, itu karena kebijakannya sih, dan ya terlalu apa ya terlalu berat juga hukumannya gitu, apalagi kalau ada orang terkenal langsung diekspos hanya karena kayak gini ya, karena obat-obatan ini yang akhirnya membuat. Ini kan masuknya ke psikotropika ya, masih ikut golongan 4 ya. Undang 97 kan ya? Psikotropika golongan 4. Kemarin yang pembaharuan dari Kemenkes itu tahun 2017 kayaknya udah sempet ya, tahu gue ya. Oh iya, maksud gue ini masih ikutan Undang-Undang 97 kan, nggak ikutan yang Undang-Undang 2009 toh si alprazolam ini. Iya. Ya. Oke, Kev, kalau lu gimana ngelihat kondisi pasar gelap alprazolam? Masih gampang ditemuin sih kalau pasar gelap ya, karena ya lu bisa lihat di pertama di media sosial lah, kan banyak lah tuh yang jual-jual kayak gitu di internet, di Instagram itu banyak, terus di warung-warung tertentu gitu ya, ya yang tahu-tahu aja sih gitu, yang tahu-tahu aja biasanya dari mulut ke mulut gitu, ada infonya nih ada nih jual nih di sini jual nih, udah, dan harganya emang bener kata Kak Putri itu emang sekitar segitu 20 sampai 25.000 gitu, bahkan bisa lebih mahal lagi gitu, karena alprazolam ini emang susah buat didapetin juga gitu kalau di pasar gelap ya. Makanya kan kita lihat tadi di online, anjir ada yang jual sampai 300.000, 3,5 kan, padahal lu kalau akses secara legal cuma berapa sih alprazolam itu kan, ada yang 60.000 sama kan, saja mungkin sekarang berapa, 80.000 gitu kali ya. Iya kan, jadi malah jadi orang ngambil untung gitu dari pasar gelap ini gitu ya. Iya. Nah, menurut lo ya nanti gue juga tanyain ke Putri, menurut lo gimana bagusnya negara ini mengelola persoalan seperti ini? Kalau menurut gua sih lebih di seleksi lagi siapa yang membutuhkan ya, karena kan balik lagi sebenarnya negara bikin kebijakan kayak gini itu kan biar orang tidak menyalahgunakan gitu, tapi kan berdampak pada orang-orang yang membutuhkan. Nah gitu. Dan gue jadi ingat kakek gue dulu kalau susah tidur dia nggak pakai surat, nggak pakai apa, beli alprazolam di apotek. Oh iya? Iya. Kakek lo beli alprazolam tahun berapa tuh, men? 90-an mungkin. Oh iya? Gue diceritain. Oh iya? Diceritain itu. Alprazolam asli? Asli. Sanax berarti? Kamlet. Oh, Kamlet. Kamlet juga dia. Oh.
Dia beli kamlet kalau iya kamlet. Beli kamlet nggak pakai surat, nggak pakai apa, langsung aja ke apotek. Dia nyuruh orang misalnya ke apotek nih, beli ini, kasih duit udah beres. Terus dia bisa tidur. Oh iya, wah. Iya makanya kan gitu. Dan sekarang kan ribet gitu kan. Kalau kita mau akses kayak gitu kan. Itu padahal yang sebenarnya ini tuh kan yang membutuhkan gitu. Yang ribet malah yang membutuhkan. Iya. Dia kayak Putri tadi muter-muter Jakarta gitu nggak dapat padahal dia pegang resep. Iya, makanya. Kan orang-orang yang kebanyakan pengen giting doang kan sebenarnya ya ini mereka manfaatin pasar gelap ini yang harganya tuh udah nggak jelas berapanya gitu. Dan malah disalahgunain juga sama mereka. Tapi gini, menarik tuh omongan lo soal orang-orang yang mau giting. Iya. Orang-orang yang pengen giting itu berarti punya kondisi tertentu dong. Kenapa dia pengen giting? Atau itu hanya apa ya? Hanya sekadar pengen rekreasi aja gitu. Itu kan sebenarnya kan jadi salah satu stigma benzo juga kan, gitu kan, karena kan nggak prazolam doang gitu, semuanya benzo kan yang bikin giting gitu kan, itu kan pasti di stigmanya wah ini orang ke apa namanya berobat nih buat giting doang nih atau apa kan gitu. Ya macam-macam sih kalau misalnya stigma yang giting itu ya, soalnya bisa jadi karena dia nggak dapat akses tertentu gitu ya, atau dilarang gitu sama pemerintah, malah jadi beralihnya ke yang diproduksi sama negara gitu. Ngerti nggak? Gimana? Ya jadi karena misalnya nih orang sukanya sebenarnya nyimeng nih, cuman kan cimeng susah nih dapet nih kan gitu. Dan takut juga kan orang konsumsinya karena ditakut-takutin tuh sama 35/2009 kan ya. Karena dia masuk narkotika golongan 1 iya kan, 4 tahun ya. Iya kan, takut juga kan orang maksudnya, makanya orang beralih ke ya kalau nggak dia berobat, ya dia mengakses pasar gelap ini gitu dengan cara apapun ya. Gitu. Kalau Putri gimana Put? Ngeliatnya Put, apa yang harusnya dilakukan sama negara ini untuk kondisi pasar gelap alprazolam khususnya gitu kan, lu kenal sama orang-orang yang akses itu ke pasar gelap gitu, gimana Put? Ya pasti gue sangat berharap kita punya layanan di level terendah ya, dalam arti seperti puskesmas yang mudah dijangkau dan harganya murah, jadi tiap-tiap orang di wilayah tertentu hanya dengan memang dia tinggal di daerah itu, di wilayah itu, ya terserah retribusinya berapa, tapi obatnya gratis. Itu kan memang harusnya kebijakan kayak gitu ya. Dan gue berharap alprazolam tuh bisa masuk ke situ, bahkan layanan polikeswanya tuh ada, dan ini yang sangat-sangat minim, masih disayangkan. Terus terang ya, kota gue Bekasi itu kayaknya udah cukup dekat kayak dengan Jakarta, tapi kita nggak punya layanan itu. Nggak punya. Jadi Bekasi itu harus nyebrang luar angkasa. Lo harus bikin itu emang, bukan bikin visa doang, lo harus naik roket kayaknya. Bekasi itu emang ya sangat disayangkan stigmanya gitu. Coba bayangkan ketika gue ngobrol dengan teman-teman yang anak pang itu ya, dia bilang, Kak, jangankan gue datang ke puskesmas Kak gitu, orang lihat penampilan gue aja begini, dan gue appreciate, gue menghargai mereka mau memilih dengan pakaian gaya apa tuh sebenarnya hak mereka sepenuhnya gitu kan. Cuman bedanya gue bilang kalau di luar negeri ya, gue juga kenal teman anak pang itu mungkin karena cuacanya nggak seperti kayak kita di daerah tropis gitu ya, jadi baunya akan agak berbeda di sini kalau nggak mandi juga. Jadi gue bilang kan kalau mau ke puskesmas atau layanan gitu kan, nggak apa-apa kita bisa dampingin, ada teman-teman juga kan relawan gitu. Setidaknya lo mandi gitu, mau pakai style lo tetap dengan spike atau apapun, atau mau di mohawk pun it's okay, nggak masalah gitu. Cuman paling nggak lo mandi, jadi tidak mengganggu konsentrasi orang-orang yang ada di situ juga. Jadi cuman gue berharap layanannya itu ada. Ada gitu, ya. Itu yang paling penting. Masalahnya sekarang layanannya nggak ada. Ya. Gitu. Dan itu yang menyebabkan orang mengakses pasar gelap itu, dan ya
istilahnya ya kita juga yang menyuburkan pasar gelap gitu kan ya. Ya, itu menjadi lingkaran yang tidak ada ujungnya, terus saja berputar, ya kan? Oke deh. Gimana, Kev? Ada yang mau tanyain nggak sama Putri? Sesusah itu ya, Kak? Susah itu. Dengar ceritanya agak miris juga sih. Harus muter-muter cuman demi kebutuhan gitu ya. Sedangkan pasar gelap itu menjualnya secara serapangan gitu ya, dengan harga yang ditentuin gitu. Dan kita nggak tahu dia nyetoknya berapa kan. Kalau misalnya banyak kan sebenarnya itu ini juga mainan juga kan. Maksudnya kan pasti ada orang dalam yang itulah pokoknya gitu. Orang dalam juga ya. Iya gitu. Keywordnya itu aja, orang dalam. Gitu. Iya bener banget itu, gue juga bertanya-tanya. Ya, cuman kan nggak mungkin tanya ke warungnya, kalau bisa dapat sih dapat dari mana gitu kan, mungkin juga. Dapat di tempat kau itu, lu kan Marzuki Mahdi itu kan di Bogor ya, sementara lu tinggal di Bogor. Enggak, itu dulu tahun 2005 itu. Ya karena kan memang nggak ada, jadi kata dokter di sini yang bagus itu di sana gitu. Gitu. Yang spesialis di sana gitu, karena di sini untuk karena mungkin lingkungan suasana rumah sakitnya gitu ya, terus udaranya gitu kan. Memang Bekasi itu memang planet yang lo kalau lihat tuh yang nggak enak, isinya alien semua. Panas gitu. Jadi mungkin dokter menyarankan gue ada ke sana tuh supaya berganti oksigen juga, mungkin darahnya beda, suasananya beda kayak gitu, dan mungkin itu membantu gue juga ya ketika recovery. Sip. Oke, kalau gitu Putri, makasih banyak ya udah nemenin gue sama Kevin ngobrol kali ini soal alprazolam. Oke. Makasih juga, gue seneng kok. Iya, nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi deh untuk topik bahasan yang beda ya, skizofrenia mungkin atau apalah gitu ya. Oke, bisa. Ya, oke. Ya, teman-teman Indonesia Tanpa Stigma, kayaknya obrolan tentang alprazolam ini begitu dulu. Ya, keadaannya seperti itu, teman-teman. Memang banyak perusahaan farmasi yang memproduksi obat ini, tapi tetap pasar gelap itu masih menjamur karena yaitu tadi udah orang dengan gangguan jiwa itu di stigma, terus juga negara tidak mau menyediakan layanan kesehatan apapun gitu ya, termasuk untuk kesehatan jiwa gitu. Jadi ya inilah yang terjadi. Nah, sarannya sih kemudian adalah ya sudah, kalau negara harus menunaikan hak warganya untuk sehat gitu, termasuk kesehatan jiwa. Iya. Gitu kan. Gitu. Jadi ya itu bisa diselenggarakan yang tadi Putri bilang sampai di tingkat-tingkat puskesmas. Kayaknya gitu dulu ya, cuy. Kita ketemu lagi kapan-kapan. Dah.